Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أصحابه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada babut taubah, masih berputar pada hadis-hadis yang berbicara tentang babu at-taubah, bab tentang taubat. Pada pertemuan yang terdahulu kita sampai pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 ini adalah hadis yang ke-6 dari babu at-taubah. Di mana musannif meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan, datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Musannif berkata, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Dari Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Umar. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah azza wa jal akan menerima taubat seorang hamba malam yughargir, selama belum datang sakaratul maut. Yughargir itu yakni an-nafsu atau nyawa sudah berada di tenggorokan, proses kematian, proses malakul maut mencabut nyawa dari seorang hamba. Itu yang disebut dengan yughargir, sakaratul maut. Apabila seorang hamba telah sampai pada sakaratul maut, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, berdasarkan dengan hadis ini,
kita mengatakan bahwa siapa saja yang mentalqin mayitnya pada kondisi ini, yakni telah sampai pada sakaratul maut, maka taubat sang mayit tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kesalahan seorang hamba dalam mentalkin mayitnya ketika sang mayit sedang yughargir, itu salah. Sedang sakaratul maut, itu salah. Dan ini dianggap sebagian orang adalah dibenarkan. Ya, ketika melihat mungkin saudaranya atau orang tuanya atau siapapun sedang mengalami sakaratul maut, bahkan mungkin kita sudah mendengar suara tenggorokannya yang kita sebut dengan ngorok, ya seperti itu. Kemudian kita lekatkan atau kita dekatkan ucapan kita dengan mulut kita di telinganya dengan mengatakan la ilaha illallah. Fahadha khati'. Ini kesalahan. Dia tidak akan bisa mendengar dan tidak akan bisa mengucapkan. Ya, tidak akan bisa mengucapkan. Dan kalau seandainya pada waktu itu bertaubat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, taruhlah dia sempat dan dia bertaubat, tidak diterima karena sedang dalam keadaan yughargir, Allah sudah menutup pintu taubat, sudah menutup pintu taubat, tidak diterima oleh Allah taubatnya kalau sudah yughargir. Ya, Fir'aun pernah mengalami seperti ini, bahkan dia di lautan, tidak ada kecuali dia sendirian di lautan, tenggelam. Tapi didengar ucapannya oleh Allah Azza wa Jalla, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Didengar ucapannya oleh Allah, makanya diabadikan dalam Al-Quran. Tapi apa diterima? Tidak. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Yang dimaksud aku beriman kepada Allah, tapi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengapa? Karena Fir'aun mengucapkan itu ketika dalam kondisi yughargir. Nyawanya sedang proses ditarik oleh malakul maut. Ini juga menunjukkan bahwa malaikat itu mencabut nyawa dari manusia tidak pilih dalam kondisi apapun. Hatta tenggelam di lautan bukan berarti malaikat tidak berani datang ke laut untuk nyabut nyawa, tidak. Atau mungkin kita di dalam kondisi di tempat yang sulit dijangkau oleh siapapun, malaikat mau datang untuk mencabut dalam kondisi apapun, mencabut nyawanya. Ya, bahkan mungkin tubuh manusia itu melayang-layang di udara dan memang sudah wayahnya mati, malaikat mencabut dalam kondisi seperti itu, melayang-layang di angkasa, di udara sebelum sampai ke daratan. Kalau mungkin dia jatuh dalam ketinggian, dia jatuh dari ketinggian, melayang-layang. Jika memang sudah di saatnya mati di waktu melayang itu, malaikat maut mencabutnya. Ya, malaikat maut mencabutnya dan dia yughargir di sana. Maka pada saat itu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat itu dalam rangka untuk bertaubat kepada Allah, fala yuqbal, tidak diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, ini pelajaran buat kita ketika kita mungkin menghadapi saudara kita dalam sakaratul maut. Kalau ingin membimbing kalimat la ilaha illallah,
dengan mengamalkan hadis laqinu mautakum billah ilaha illallah, talkinkan mayit kalian dengan la ilaha illallah, itu ketika kondisi dirinya masih sadar, masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak komunikasi, dia masih melihat dan masih mengenali diri kita, bukan dalam kondisi hilang kesadaran, bukan, sadar. Kemudian kita tahu kondisinya, wah ini tidak mungkin lagi ini, kayaknya sebentar lagi malakul maut akan datang. Dia masih sadar, masih bisa diajak komunikasi, masih bisa diajak bicara, masih bisa kita tanya bagaimana keadaannya. Pada kondisi itu kita ajarkan, minimal kita anjurkan. Dengan apa? Dengan mengatakan banyak berzikir kepada Allah, ucapkan la ilaha illallah, banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau banyak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyakin itu, banyakin kalimat la ilaha illallah, atau banyakkan zikir kepada Allah. Dan zikir yang utama itu yang kita sebut dengan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian astagfirullah. Ya, banyakkan itu. Nah, itu namanya talqin. Itu namanya mengamalkan hadis laqinu mautakum billah ilaha illallah, dalam kondisi sadar, dan dia mau menerima ajaran itu, dia mau menerima saran kita, kemudian dia ucapkan itu. Itu yang dikatakan talqin. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dalam hadis di 2 orang yang dalam keadaan sakaratul maut, Nabi mendatangi, yang didatangi oleh Nabi di 2 orang ini. Yang pertama sebelum hijrah, yaitu kepada pamannya Abu Talib. Sebelum yughargir, Nabi mendatanginya, dan apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah tentangmu nanti di hadapan Allah. Tapi karena pada waktu itu memang syaitan, termasuk juga pamannya yang lain, mengganggunya dengan mengatakan, apakah engkau ingin meninggalkan ajaran atau agama bapakmu, agama Abdul Muttalib? Padahal Abdul Muttalib itu konon masih agamanya itu agama Ibrahim, ya, sedikit sekali tercampur dengan kesyirikannya. Di situ bimbang Abu Talib, dan Allah tidak menghendaki ia mengucapkannya. Itu talqin yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh Nabi. Ya ammi qul la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, datang kepada budak Yahudi. Ada orang tuanya di sana, bukan Yahudi tapi orang tua, bukan budak tapi seorang remaja, ya, atau anak muda lah, anak muda Yahudi yang dekat dengan Islam. Dia tidak membenci Islam, dia menghormati Nabi. Beda dengan Yahudi yang ada di sekitarnya yang lain yang membenci Nabi. Dia menghormati Nabi, anak muda ini. Ketika terdengar kabar bahwa anak muda ini sedang dalam keadaan kondisi kritis sakitnya, Nabi menjenguknya. Kemudian Nabi mengajarkan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Pemuda ini bukan enggan tapi ragu. Lalu ia melihat ibunya yang ada di sebelah sudut. Apa kata ibunya? Ati Abul Qasim,
taati, ikuti Abul Qasim, ya ikuti Muhammad. Baru pemuda ini mengucapkan la ilaha illallah, Islam dia. Tidak ada selang berapa menit meninggal dunia, mati dalam keadaan muslim. Ini talqin yang diajarkan oleh Nabi. Masih sadar, mayitnya masih sadar, masih lihat, masih bisa diajak bicara. Itu talqin yang diajarkan oleh Nabi. Bukan talqin sudah yughargir, kemudian mulut kita tempelkan di telinga mayit, kemudian kita mengucapkan ulang-ulang la ilaha illallah. Ini salah. Bukan begitu talqin, bukan. Ya, salah. Walaupun seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah pada waktu itu, ya kita tidak tahu ya apakah diterima atau tidak. Tapi kalau kita melihat pada dasar hadis ini, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut. Tapi kalau sudah sakaratul maut, ini mafhumnya, pemahamannya, kalau sudah sakaratul maut, maka sudah tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah. Allah tidak menerima lagi. Tidak diterima lagi oleh Allah taubatnya. Ya. Salah kalau kita mentalkin seperti itu. Talqin itu kita datangi, kemudian kita ajak bicara gimana kondisinya, kemudian masih bertahan berapa lama, apa kata tabib, apa kata dokter, ya, apakah masih bisa ditolong dan lain sebagainya. Kalau seandainya sudah kayaknya sepertinya sudah tidak ada waktu lagi, sudah tidak ada umur lagi, nah dari situ saat dia masih sadar kita kata ya udah kalau begitu banyakkan berzikir kepada Allah, ucapkan perbanyak la ilaha illallah. Baru kita kasih dalil-dalilnya, ilmu itu kita ajarkan, kemudian dia menurut, dia pun berzikir kepada Allah. Baru itu namanya talqin. Saat dia meninggal dunia, akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuninya dan surga baginya. Itu talqin, ya. Kemudian ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang ke-7 dari bab taubah. Dan hadisnya agak panjang. Mudah-mudahan selesai kita baca. Musannif berkata, wa an Zirri ibni Hubaish qala ataitu Safwana Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini. Dari Zir bin Hubaish ini seorang tabi'in besar ya. Kemudian mendatangi Safwan bin Assal, ini seorang tabi'in radhiyallahu an. Ia ingin bertanya kepada Safwan bin Assal tentang al-mashu ala khuffaini, mengusap di atas dua khuf, dua sepatu. Maksudnya di sini Zir bin Hubaish datang kepada Safwan ingin belajar tentang wudu di dalam safar, ya, wudu apabila menggunakan dua khuf, dua sepatu. Dan khuf itu ya ikhwah, bukan sepatu yang kita pakai di sini yang tidak menutupi mata kaki. Itu bukan khuf, itu hida, namanya hida, ha, zal, alif, amzah, hida. Kalau khuf itu kayak sepatu bot, antum tahu sepatu bot, sepatunya kulit tapi sampai ke betis, nah, itu namanya khuf.
Kayak sepatu sepatu tentara tuh. Tahu kan sepatu tentara yang itu? Nah, itu namanya khuf. Dan khuf kalau yang kita pakai ini yang tidak menutupi mata kaki namanya hida. Hida. Ya. Kalau yang seperti ini ketika wudhu lepas. Kalau kita pakai kaos kaki nggak usah dilepas kaos kakinya. Boleh kita mengusap di atas kaos kaki. Yang seperti ini lepas. Kalau kita dalam safar ya, dalam safar kita pakai ini sepatu ini. Lepas karena itu bukan khuf namanya. Tapi Ustaz pakai kaos kaki ya, kaos kakinya nggak usah dilepas, khufnya aja dilepas. Tapi kita berwudu dalam kondisi menggunakan kaos kaki dan mengusapnya seperti mengusap khuf untuk kaos kakinya. Ya, itu pun juga kaos kakinya yang menutupi mata kaki. Karena ya di sini yang dijadikan patokan untuk mengusap itu adalah mata kaki, karena kita mengusap atau mencuci kaki itu sebatas mata kaki. Tapi kalau kaos kakinya tidak menutupi mata kaki ya buka seperti hida. Buka. Ya, nah ini khuf yang tingginya sampai di betis, sepatu tentara atau sepatu bot. Ya, bahkan juga ada yang sampai di lutut itu ada. Sepatu gaya itu ya. Sepatunya kalau tidak salah sepatunya di Depuhub itu. Departemen Perhubungan yang suka di jalan tuh lihat sepatunya sampai ke betis itu. Bahkan sampai ke lutut itu. Itu namanya khuf. Itu namanya khuf yang sampai ke lutut itu. Ya. Nah, yang seperti itu yang dimaksudnya bagaimana berwudu dengan menggunakan sepatu itu gitu. Khuf itu namanya. Nah, ini sedang bertanya. Zir itu sedang bertanya. Faqala, lalu Safwan bin Assal berkata, "Ma ja'a bika ya Zir? Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Zir?" Faqultu ibtigha al-ilmi. Lalu Zir berkata, aku mengatakan aku ingin mencari ilmu. Ibtigha al-ilmi. Faqala, lalu Safwan berkata, innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi riban bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, jadi menaungi sayapnya ya, diletakkan sayapnya itu menaungi li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yatlub, karena ridha dengan apa yang ia cari. Bagi para penuntut ilmu ya. Jadi sayapnya itu diletakkan karena tawadhu, karena ridha. Ya, ridha kepada talibul ilmi. Faqultu, lalu Zir berkata, aku berkata, innahu qad hakka fi sadril mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal baul. Wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluk. Sesungguhnya telah terjadi permasalahan dalam dadaku, yakni telah ada keraguan dalam dadaku, kurang ilmu tentang al-mashu 'alal khuffain, mengusap sepatu di atas dua khuf. Ba'dal gha'it wal baul, setelah membuang air besar dan juga air kecil. Karena ini yang membatalkan wudu. Wa kunta imra'an min ashabin nabi, dan engkau adalah seseorang termasuk dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Faji'tu as'aluk, maka aku datang kepadamu untuk bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau mendengarnya, yakni mendengar beliau, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan itu sesuatu? Qala na'am. Safwan mengatakan iya. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina an la
nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layalihinna illa min janabatin. Konon adalah beliau memerintahkan kepada kami apabila kami dalam kondisi safar atau musafirin, orang-orang yang safar, alla nanzi'a khifafana, agar kami tidak mencopot sepatu-sepatu kami salasata ayyam, 3 hari, walayalihinna, 3 hari dan 3 malam, illa min janabatin, kecuali dalam kondisi janabah. Artinya dalam kondisi junub dan mandi janabah, dia harus membuka khufnya. Kalau dalam kondisi janabah dan pengen mandi, ya pengen mandi wajib, maka buka khufnya. Illa min janabatin, lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi yang diperbolehkan tidak membuka khuf dalam berwudu adalah min ghaitin, dari buang air besar, au baulin, atau buang air kecil, au naumin, atau dalam keadaan tidur. Yani menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Tidur itu membatalkan wudu. Tidur yang gimana? Tidur yang tenggelam sampai tidak sadarkan diri dan tidak mengenali sekitar, bahkan telinganya pun tidak mendengar apapun. Ini yang disebut dengan tidur tenggelam. Tidur yang seperti ini yang membatalkan wudu. Tapi kalau tidur cuman ya enggak itu, karena masih ingat, masih tahu di sekitarnya gitu. Ya, begini-begini ditanya masih dengar gitu kan. Ya, ditanya tentang apa, nemu uang gopeng enggak? Gitu masih dengar. Itu enggak batal wudunya kalau cuma begini doang. Yang batal itu duduk, memang tidurnya mungkin dalam keadaan duduk, tapi dia tidak terasa air liurnya keluar sampai banjir di sekitarnya, nggak kerasa gitu. Itu batal. Begitu bangun dia sirup lagi gitu. Yang seperti itu batal. Umpama dia megang apa, mungkin megang pulpen gitu ya, megang pulpen atau apa begini, tidur jatuh pulpennya, nggak sadar, letak jatuh, tidurnya lama, nggak sadarkan diri. Ya, dipanggil 3 kali 5 kali nggak nyaut. Woi, bangun, nggak bangun, ditol baru kaget bangun. Itu batal karena sudah tidak sadarkan diri. Ya, meskipun kondisinya dalam keadaan duduk. Ini yang perlu diketahui bagi para orang yang suka tidur di khutbah Jumat itu. Kalau khutbah Jumat itu, masya Allah, ada di pojok sampai dengkurnya kedengeran itu. Masya Allah. Yang seperti itu batal. Dengkur, dia tidak merasakan dirinya ketika tidur dalam keadaan mendengkur itu. Tidur yang seperti itu batal. Ya, tapi kalau tidur cuman ya tadi tidur ayam gitu, ditanya masih dengar gitu, nemu uang gopeng nggak, gitu masih, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Kemudian masih kedengeran mungkin ada uang logam jatuh kelunting, dia masih dengar gitu, itu nggak batal. Ya, dia masih terasa pulpennya jatuh, itu tidak batal. Atau dia megang HP klotak jatuh, dia kaget gitu dan masih kerasa dan tidak lama dia untuk mengambilnya, itu tidak batal karena belum tenggelam. Tapi sampai megang HP-nya jatuh klotak, dia nggak kerasa dalam kondisi tidur, nggak kerasa, tidak terasa kalau HP-nya jatuh, tidak merasakan HP-nya jatuh. Ini tenggelam namanya. Ini membatalkan wudu.
Memang terjadi perbedaan pendapat ya, sebagian mereka, oh kalau tidur yang berbaring itu yang membatalkan. Oh kalau tidur begini, kalau tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan. Ini terjadi perbedaan pendapat. Namun yang rajih adalah tidur tenggelam, yang sampai mendengkur, yang tidak mengenali sekitar, sampai tidak mengenali sekitar, dan apa yang ada pada dirinya jatuh dia tidak merasakannya. Atau digambarkan ini, sampai ulama menggambarkan, atau air liur keluar dari mulutnya tidak merasakannya, tidak sadar. Sampai begitu, air liur keluar dari mulutnya dan dia tidak sadar keluarnya itu, maka itu sudah batal karena sudah tenggelam. Gimana tidur keluar air? Kalau bahasa kita tidurnya ngiler gitu ya. Tidur sampai ngiler dia nggak sadar, itu batal. Ya, batal. Nah itu yang meskipun dia dalam keadaan kondisi duduk. Ini yang ditanya tadi. Illa kecuali dalam keadaan min ghaitin au baulin au naumin, menunjukkan bahwa Safwan bin Assal berpendapat bahwa tidur itu membatalkan wudu, dan tidur yang dimaksud oleh beliau adalah tidur yang tenggelam, bukan tidur ayam, itu bukan tidur yang tenggelam. Fakultu, lalu Zir berkata lagi, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, apakah engkau mendengar yang menyebutkan atau mendengar suara di hawa, yakni di udara, sesuatu, mungkin suara angin ya, suara apapun yang terdengar di udara, suara gemeretak pohon. Kalau masih terdengar, itu tidak batal wudunya karena tidur ya. Kemudian faqala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyu bi sautin lahu jahuri. Ya, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi safar. Ketika kami berada di sisi beliau, tiba-tiba ada suara panggilan dari Arabi, orang kampung, orang desa Arabi. Bisautin lahu jahwari, yang dengan suara yang keras ya, suara yang keras, dengan mengatakan ya Muhammad. Tidak ada nabinya, ya Nabi Allah, tidak, ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi ha'um. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir sama dengan suara yang disebutkan oleh Arabi tadi, ha'um, iya gitu. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, waihaka, yakni Safwan mengatakan kepada Arabi ini dengan mengeraskan suaranya di hadapan Nabi, waihaka ughdud min sautika fa innaka 'indan nabi. Celaka kamu, rendahkan suaramu, karena sesungguhnya engkau itu berada di sisi Nabi, enggak jauh dari Nabi. Ngapain teriak-teriak manggil Nabi? Karena memang bersuara keras, manggil-manggil Nabi dengan suara yang keras itu enggak sopan. Itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Enggak sopan, dan ini bagian dari kemungkaran, bisa membatalkan amalannya. Lihat dalam surat Al-Hujurat itu. Ya. Tidak boleh tidak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi. Nah, Nabi mengeraskan suara hampir sama dengan orang ini karena Nabi tidak ingin Arabi ini batal amalannya, terkena dosa. Makanya Nabi mengimbangkan. Apalagi yang kedua, Arabi ini terkadang memang adabnya kurang, perlu diajarkan. Dan Nabi mengetahui bahwa Arabi ini mengucapkan dengan nada yang keras, manggil dengan nada yang keras, disebabkan karena ketidaktahuannya. Makanya Nabi mengimbangkan suaranya, haum gitu. Kemudian Safwan yang mengetahui bahwa ini adalah kemungkaran, nggak sopan di hadapan Nabi, adalah kemungkaran,
berkata tadi, waihaka, celaka kamu, ughdud min sautik, rendahkan suaramu, fa innaka indan nabi, sesungguhnya engkau itu ada di sisi Nabi, dekat dengan Nabi, jangan teriak-teriak. Wa qad nahaita an hadza, dan sungguh engkau telah dilarang tentang ini, yakni telah dilarang di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat. Faqala wallahi la aghdud, dasar Arabi itu ya, ngeyel dia, demi Allah saya tidak akan merendahkan suara saya. Masya Allah, ngeyel ini ya. Dan memang begitu keras watak orang-orang Arab, apalagi mereka yang tinggal di gunung ya. Qala al-A'rabi al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Berkata Al-Arabi, ada seseorang yang dia mencintai seseorang yang lainnya, mencintai satu kaum, tapi dia belum pernah bertemu dengan mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Ya ikhwah, antum mencintai seseorang sementara antum belum kenal, artinya belum pernah melihatnya, tapi tetap dikumpulkan nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencintainya. Hati-hati antum mencintai. Ya kalau seandainya antum bertemu, kalau tidak gimana? Yang antum cintai ternyata dia min ahlin nar, khawatir kita ketemu di neraka nanti. Antum mencintai Ronaldo, antum mencintai Messi, ahlun nar itu ntar ketemu di neraka nanti antum. Antum mencintai siapa lagi? Yang sekarang lagi ya gebiar FIFA ya. Hah? Wow, sampai nobar lagi sibuk nobar sekarang kan. Hati-hati antum mencintai mereka sampai mungkin antum euforia, buka-buka baju gitu saking cintanya dengan mereka. Ketemu nanti antum, ternyata mereka ini adalah laisa min ahlil jannah. Maghrib fadhal adzan, nanti kita sambung sedikit. Naam. Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti bersama dengan orang yang ia cintai nanti pada hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban min al-maghribi masiratu aradihi aw yasiru raqibu fi aradihi 40 aw 70 aman. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menceritakan kepada kita hadis hingga beliau menyebutkan sebuah pintu dari barat, ya, sebuah pintu dari barat yang jarak panjangnya itu seperti perjalanan seorang yang berkendaraan selama 40 tahun atau 70 tahun. Jadi tentang pintu yang dimaksud adalah pintu surga. Dalam penjelasan yang lain ini pintu taubat. Pintu surga itu kalau kita nisbahkan pada pintu surga, luasnya, lebarnya itu ya, atau panjangnya itu dari timur ke barat, itu panjangnya selama perjalanan 40 tahun atau 70 tahun perjalanan orang yang menggunakan kendaraan. Kayak apa ini? Satu umur itu kita. Ya tidak. Kita lahir bayi, kemudian melakukan perjalanan untuk mencapai pintu sebelahnya lagi. Mati kita di sana karena umur kita 70 tahun. Ya, satu umur jarak antara pintu surga jarak satu dengan yang lainnya pintu surga itu.
Ya subhanallah, luas sekali berarti pintu surga ya. Ya 40 tahun panjang atau lebar dari pintu surga dari barat ke timur. Kemudian faqala Sufyan, berkata Sufyan, ini perawi Sufyan ibn Uyainah, salah satu perawinya, qibala syami khalaqahu Allah ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Dari arah Syam Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sejak hari diciptakannya langit dan bumi, terbuka pintu taubat itu dan belum tertutup sampai nanti matahari terbit dari barat. Yani pintu taubat, ya pintu taubat itu masih terbuka, yang jaraknya seperti satu umur manusia, 40 sampai 70 tahun, dan belum tertutup sampai sekarang, ya hingga terbitnya matahari dari barat. Ini ingin menyebutkan atau ingin menyatakan bahwa di antara pintu taubat yang tertutup itu adalah saat nanti terbitnya matahari dari barat. Dan terbitnya matahari dari barat tidak harus besoknya kiamat, enggak. Karena digambarkan dalam hadis itu, diceritakan bagaimana proses terbitnya matahari dari barat. Satu ketika matahari nanti tenggelam dari barat, tenggelam di barat, itu enggak terbit-terbit. Ya sekitar seminggu, 7 hari atau berapa, enggak terbit-terbit. Ini gelap, kondisi alam semesta itu gelap, enggak terbit-terbit setelah terbenam dari barat. Tiba-tiba matahari muncul dari barat, dan manusia pada waktu itu heran, loh bukan dari timur lagi tapi dari barat munculnya. Pada waktu itu manusia gelagapan, istilah kita ya, bingung dia, dan mereka tahu bahwa ini adalah hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubatnya, dan tinggallah nanti manusia dengan penyesalannya yang mereka ingin bertaubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga manusia-manusia yang paling buruk tinggal di atas permukaan bumi ini. Dan seperti binatang mereka tidak memiliki aturan agama. Dan pada waktu itulah sejak terbitnya matahari dari barat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu hancur. Karena tidak ada lagi yang haji, tidak ada lagi yang salat di masjid-masjid Allah, tidak ada. Masjid rusak, Masjidil Haram rusak, Ka'bah rusak, tidak ada yang ngurus. DKM-nya tidak ada karena dimatikan oleh Allah. Semuanya dimatikan oleh Allah karena pintu taubat sudah tertutup. Semua yang beriman itu dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal manusia yang paling buruk di atas permukaan bumi ini, yang mereka nanti mengalami hancurnya langit dan bumi, yaitu kiamat. Ya, jadi setelah terbit dari barat tidak langsung hancur lebur bumi, tidak. Mereka masih biasa.